네, 안녕하세요. 애터미 대표이사 윤용수입니다. Halo semuanya, saya adalah CEO dari Atomi 환영 juga. 감사합니다. Senang bertemu Anda semua. 저희가 이제 3월이죠. 예, 3월이면 봄이 시작됩니다. Sekarang bulan 3 ya, sudah mulai musim semi. 를 이기면서 이제는 우리가 뭔가 계획도 세우고 Kita 뭘 sudah 할지 harus menyiapkan 고민하는 planning 그런 kita. 시간들입니다. 실제 실행에 옮기는 시간이기도 하고요. 저는 이제 예수병원에 있을 때 그 병원 관사에 살았어요. 선교사님들이 지었던 아주 오래된 집에 살았는데 이 마당 전체 Saya tinggal di daerah 마당하고 합치면은 200평이에요. dan saya mempunyai 그 집만 ada tanah yang sangat luas di sana. 1층짜리 건물. 미국식 건물이라서 굴뚝도 있고 분위기는 있는데 1970년, 73년에 지어져 가지고 난방이나 이런 게 너무 안 돼요. Tahun 1970 dulu belum ada 마당이 ini ya, 한 100, penghangat, 120평이 belum ada AC. 마당이. 그래서 항상 제가 그 집에서 꿈이 있었습니다. Saya 마당을 mempunyai mimpi, 까는 거예요. harapan, bayangan ya di halaman saya itu dipenuhi dengan rumput-rumput. Lalu saya membayangkan saya bisa bermain sepak bola dengan anak saya di sana. Ini adalah mimpi saya. 쫙 깔 생각을 합니다. 그러면 잔디를 깔려면 봄에는 뭘 해야 되는 줄 아세요? Kalau mau taruh rumput di situ, apa yang harus dilakukan? 그러면 항상 머릿속에 떠오르는 게 있어요. 얼른 집에 가서 풀을 뽑아야겠다. 이게 그냥 뽑으면 뿌리가 남아요. Ingin pulang dan ingin cabut itu 잘 뽑혀요. 그래서 rumputnya. Tapi harus benar-benar dicabut yang benar ya. 어떻게 하든지 이 잡초를 뽑는 거예요. 근데 이제 그 병원 근무가 보통 우리는 한 9시 뭐 Tapi biasanya kita pulang itu malam jam 9, jam 10. 이 후레쉬를 들고 나가서 그 늦은 밤에 풀을 뽑아요. 이렇게 하나씩. Jadi malam-malam saya nyabutin 왜냐하면 rumput 풀을 뽑아놔야 잔디가 쫙 이렇게 올라올 수가 있습니다. supaya rumputnya yang tumbuh baru itu lebih 저의 bagus. 꿈은 150평을 잔디로 쫙 까는 건데 제가 그거를 이루었을까요? 못 이루었을까요? Menurut Anda apakah saya bisa capai itu mimpi saya? Ternyata sulit ya. 이 잡초라는 생명력이 장난 아니에요. 뽑고 뽑아도 계속 나와요. Walaupun saya cabut, 그래서 tetapi 제가 나중에는 yang rumput 잔디를 쫙 kotor ini yang tidak bagus 포기하게 terus tumbuh lagi, tidak keburu untuk saya bersihkan semuanya. 자갈밭을 보자 이랬어요. 그랬더니 자갈을 뚫고 잡초가 올라와요. Lalu saya akhirnya ambil alat untuk memotong. Saya gunakan alat, tapi tetap saja setelah dipotong tetap tumbuh lagi. 제초제 뿌리고 나서 일주일만 지나면 다시 Tanaman-tanaman 잡초가 liar ini. 그래서 제가 아주 평범한 진리를 깨달았어요. Jadi 나는 saya 이길 수 없다. tidak bisa menyelesaikan hal itu. Saya nyerah deh, saya udah nyerah. 그랬어요. 모든 분들이 나 사업을 다시 한번 해보자. Jadi begitu juga dalam berbisnis ya, kita punya menginginkan untuk menjalankan bisnis, kita bertemu orang-orang, kita ikut training, kita ikut seminar, tapi pada saat kita tidak berhasil, tidak maju-maju, kita stres kan? Tapi kalau kita membuat planning yang teratur, itu stresnya akan berkurang. Kalau kita melangkah tanpa planning, itu bisa bikin stres. Dan stres itu akan terus ada. Jadi melakukan bisnis itu bagaimana cara kita mengalahkan stres kita, mengalahkan halangan-halangan kita. Jadi kalau Anda bisa berpikir, halangan ini tidak ada apa-apanya, rasa stres ini tidak ada apa-apanya, saya bisa lewati, saya bisa berhasil, maka Anda akan sukses. Tapi kalau Anda setiap hari kesal, sama suami kesal, sama istri kesal, sama partner kesal juga, susah, stres terus kalian. Dan
내가 stres 원하지 않는 일을 하는 거예요. yang paling banyak dihadapi adalah kalau 나 terjadi 동의도 안 했어요. hal-hal yang 원하지도 않았어. tidak kita 억지로 inginkan, 해야 돼. melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. 제일 큰 스트레스가 Ini saya rasa stres yang paling besar. Kita harus melakukan sesuatu yang 아이들이 Anda 제일 큰 tidak 스트레스가 sukai. 뭔지 아세요? Kalian tahu 중고등학생이 제일 큰 스트레스가 anak-anak 뭔지 아세요? stres kenapa? Anak SMA stresnya kenapa? Belajar. Kenapa? 그들이 원하지 않아요. Karena mereka tidak mau belajar, jadi stres harus belajar. Anak-anak itu suka nggak belajar? Nggak suka, nggak pengen. Tapi mau nggak mau harus kan belajar. 걔들은 매일 행복할 겁니다. Mungkin kalau orang tua bilang sama anaknya, kamu suka main game? Main aja setiap hari. Wah, anak-anak Anda happy banget tuh. Mereka bahagia setiap hari. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita melakukan hal yang tidak kita inginkan, kita stres. Tapi kalau yang kita inginkan, yang kita sukai, itu kita senang. Ini sifat dasar manusia ya. Jadi di kepala kita ini, dia mengeluarkan signal. Kemudian signalnya ini akan memberikan rangsangan di bagian tengah otak kita, dan di otak kita itu akan mengeluarkan zat yang namanya cairan atau zat dopamin. Inilah yang membuat hidup kita, perasaan kita bahagia saat dopamin itu terbentuk. Jadi ini sifat dasar manusia saat melakukan hal yang mereka sukai atau mereka inginkan, yang mereka rasakan menyenangkan. Mereka tidak merasa lelah dengan adanya dopamin ini. Dopamin ini adalah sebuah aktivasi lobus frontal. Dia meningkatkan konsentrasi juga, dia bisa memberikan motivasi dan bahkan mengurangi kelelahan. 그래서 행여 환자라 혹시 들어보셨어요? 주민등록도 없어요. 말소된 상태에서 맨날 이렇게 술만 먹다가 길거리에 방치된 사람들이 119 구급대가 Orang-orang yang minum alkohol, mabok, kemudian di jalanan dia jatuh, pingsan. Lalu datang ambulan, bawa dia ke rumah sakit, dan ternyata dia punya masalah dengan ginjalnya. Karena hasil tes darahnya dia itu kaliumnya terlalu tinggi. 내과 레이전트가 인턴한테 처방을 내요. Jadi dia dokter membuat surat resep. 관장을 시켜라. 이렇게 얘기해요. 2시간마다 이 똥꼬 안에다가 관장을 쫙 집어넣고 그리고 이제 대변을 보게 해야 그때 칼륨이 빠져나와요. Jadi ditulis resep sama dokter di sana untuk orang ini supaya bisa hidup. Diberikan obat seperti penyahar setiap 2 jam sekali, harus dimasukin lewat lubang anusnya. Setiap 2 jam sekali dia harus buang air supaya kalium di badannya keluar. Jadi setiap 2 jam sekali harus seperti ini. Kenapa? Supaya kalium di badannya tidak terlalu banyak. 2 jam sekali dia harus buang air besar. 그러니까 관장하고 나서 이게 빠져나오면 안 돼요. 흡착될 때까지 기다려야 돼요. 그럼 할 수 없이 우리가 Jadi, 손으로 이 똥꼬를 막고 있습니다. Setiap 2 jam sekali dimasukkan obat dari anusnya dan harus ditahan ini pakai tangan. Kenapa? Jangan sampai keluar. Harus bereaksi dulu obatnya kan. Begitu dicabut tangannya, langsung cairan dari anusnya keluar kan. Nah, ini seperti ini yang harus dilakukan. 침대 좀 정리해 주세요 이렇게 얘기해요. Terus dokternya ini karena ranjangnya kotor kan, dia bilang sama suster, bersihin ini ranjangnya. Terus pasiennya juga dibersihin, terus ranjangnya diganti, dibersihin. Terus 2 jam lagi harus begitu lagi. Semalaman harus begitu 2 jam sekali. Coba, sesulit apa? Mulai dari jam 9 malam, terus-terus seperti itu. Saya waktu itu di sana benar-benar males banget ngelihatnya ya kan. Saya tidak mau lakukan itu, tapi saya harus lakukan itu. Jadi saya berpikir 그럼 혹시 여기 계신 분 중에 광목이라고 아세요? 광목? 이불 광목 아세요? 저는 이불 광목의 촉감을 좋아해요. 그래서 제가 그 환자를 엉덩이를 꽉 막고 있다가 Jadi waktu itu
그거를 비닐로 깔고 있다가 Saya 싹 걷어내고 menaruh 그다음에 plastik 이 di atas 쌀을 ranjangnya 이렇게 supaya 이렇게 tidak 깔은 다음에 kotor. 기저귀 채워주고 그리고 난 뒤에 그 Kemudian 광목 saya 같은 lakukan 빳빳한 itu 침대 lagi. 싹 위에 깔아요. Kemudian 깔고 난 뒤에 lakukan itu 손으로 lagi. 광목을 이렇게 Setelah 만지면서 selesai, 뿌듯해요. dirapikan. 촉감. 이런 Kemudian 촉감. dipakaikan popok ya untuk orang 이 촉감을 dewasa. 즐기기로 했어요. Terus 즐거워요. waktu itu saya menaruh 하나도 안 필요해요. tatakan yang nyaman 수간호사가 출근을 했어요. supaya lebih. 고맙게 촉감 이렇게 만지면서 Saya 신나게 suka 달리면서 sekali waktu itu memegang bahan 근데 왜 itu. 선생님이 Jadi PT를 가냐? satu-satunya hal yang saya 그 병동에 있는 bisa nikmati saat itu adalah menyentuh tatakan itu yang lembut. 가서 니들 다 집합 하더니 아니 니들은 정신이 있냐? 왜 저거를 우리 의사 선생님이 시키냐? 니네가 해야지. 그래서 막 혼내키는 거예요. 그리고 제가 Kemudian di 아니다. pagi harinya, 이 촉감이 좋다. 이 촉감이. susternya diomelin, kenapa kamu nggak ganti? Kenapa kamu suruh dokter yang ngerjain ini? Terus saya bilang nggak apa-apa, saya tidak apa-apa karena saya pegang ini tatakannya, saya nyaman sekali di sini, jadi oke lah, saya bisa lakukan ini. Jadi intinya melakukan hal sesuatu yang saya tidak suka, tapi saya harus lakukan kan. Jadi saya mencari cara apa yang membuat saya lebih nyaman supaya pada saat saya melakukan hal yang tidak saya sukai itu, saya seperti masih ada kesenangan tersendiri di situ. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi manusia itu saat melakukan hal yang tidak diinginkan, rasanya tuh lelah, malas banget. Jadi badan capek banget. Itu karena kita tidak suka lakukan itu. Saat itu tuh lobus frontalnya tidak aktif, tapi harus dipaksa bekerja. Jadi membutuhkan energi. Energi ini membuat sekresi kortisol dan atau merupakan peningkatan tekanan darah dan gula darah. Kurangnya motivasi dalam kerja ini menghabiskan banyak energi mental. Anak saya suruh main piano, les piano, tapi malas, dia tidak suka. Dia tanya, boleh nggak pergi ke sana? Nggak boleh, kamu harus pergi les piano. Nah, jadi dia pergi. Perjalanan dari rumah ke tempat les itu jalannya rasanya seperti kakek-kakek ya. 쳐다봐요. 막 또 걸어가요. 이렇게 막 고개 Jalan pelan-pelan, palanya nunduk. Terlihat capek banget, terus melihat ke saya lagi. Terus saya bilang, ya udah nggak usah pergi deh. Begitu saya bilang nggak usah pergi, udah balik sini. Mukanya tiba-tiba berubah, seger. Terus langsung lari. Jadi kalau kita bekerja sesuatu yang tidak kita sukai, tidak ada motivasinya, itu menghabiskan energi dan mental juga. Jadi kalau kita selalu mendapat situasi di mana kita mau nggak mau harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai kan. Namanya juga hidup. Tidak bisa kita hidup semuanya kita sukai kan. Misalnya kamu dalam Atomi, kamu harus bertemu dengan orang. Kamu senang ketemu orang terus. Terus ketemu partner yang tidak bisa diajak kerja sama. Terus belajar, mempelajari produk, mempelajari program-program, mempelajari leadership. Kamu senang nggak? Kalian semua senang nggak? Ini menyenangkan, sebetulnya seru. Tapi kalau ada juga orang-orang yang terpaksa melakukan ini. Tapi kalau misalnya kita ahli dalam hal-hal ini, kita bisa sukses. Kalau kita ahli dalam semua yang sudah disiapkan Atomi, kalian semua bisa sukses. Kalau kalian tahu cara memanage partner, kalian tahu produk-produk kalian dengan baik, ini bisa membawa Anda kesuksesan sebetulnya. Bagaimana saya menjadi seorang CEO di sini coba? Saya berdoa. Saya bagaimana bisa menjadi seorang CEO? Saya memikirkan beberapa hal dan saya berpikir saya ahli dalam ini.
Saya waktu sekolah, saya bekerja sangat rajin. 버스 타면 이 버스 이거 붙잡고 막 외쳤어요. 사람 만나서 전도를 계속 했어요. 그 다음에 제가 양육이라는 걸 했어요. 성경을 공부해주고 Saya belajar dengan giat. 그 삶을 컨설팅해주고 Kemudian saya memberikan konsultasi kepada orang-orang. Jadi saya mendengar banyak permasalahan dari orang-orang dan saya mendapat berbagai pengalaman. Kemudian saya mempelajari tentang manajemen juga. 공부는 뭐 의대 다니니까 무지만이 했겠죠. Saya seorang jurusan kedokteran, tentu saya pintar belajar kan? 하소연 듣는 거, 조직 관리하는 거. Saya mempelajari banyak hal. 이게 뭐냐? 두 번째가 제일 힘들더라고요. 하소연 듣는 거. 이게요, 사람들의 이 상담을 들어줄 때 Yang paling sulit sebenarnya adalah konsultasi. Mendengarkan masalah-masalah orang itu tidak mudah. 감정을 나한테 막 쏟아붓기 때문에 Perasaan tidak enak yang dirasakan orang itu seperti dilimpahkan kepada saya jadi seperti tempat sampah. Kalau terus-terusan mendengar keluhan orang, itu rasanya capek ya. Dan akhirnya saya berpikir dari semua itu, manajemen, belajar, dan lain-lain, yang paling saya rasa sulit adalah memberikan konsultasi. 제가 무수한 상담을 들었거든요. 그리고 여러분들이 뭐 가끔 의학 Saya 드라마 terjadi 보시면 알겠지만 konflik batin ya saat itu. 정말 인생 극장입니다. 별의별 일이 다 있어요. Saya melakukan, saya berpikir, ternyata orang itu punya banyak cerita, punya banyak kondisi, banyak hal-hal yang terjadi pada orang-orang yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi saya mendengar banyak permasalahan waktu itu dan saya harus mendengarkannya. Bahkan ada orang yang sedikit ada masalah mental, itu pun saya harus dengarkan. 들어주면서 너 힘들었겠다. 너 정말 Setelah 어려웠겠다. mendengar, saya bahkan harus bilang, kamu benar-benar sudah bersusah payah selama ini ya. Ada orang yang pagi-pagi marah-marah. Kenapa? 어제 Katanya kemarin 갔다 왔대요. 어제? 그때 어제래요. 근데? dia ke dokter. 어제 백악관을 갔는데 자기 몰래 백악관을 가면 공항부터 이 워싱턴 그 백악관까지 카펫이 쫙 깔린대요. 그래서 미국 대통령이 와가지고 Dia 자기를 pergi 의정부로 ke- 쫙 데려간대요. 언제? 어제래. 어제. Dia baru keluar 왜? negeri dan bisnis trip. 어제 자기가 바로 사자. 카펫이 안 깔렸다는 거예요. 자기가 막 화가 났대요. 막 이렇게. Dan dia merasa lelah sekali. Jadi dia pagi-pagi sudah marah-marah. 너 카페트 안 깔리고 거기까지 걸어갔냐? 그랬더니 걸어갔대요. 야, 너 진짜 땡볕에 힘들었겠다. 뭐 어쩔 수 없어요. 공감을 해줄 수밖에 없어요. 이게. Jadi mendengar masalah itu saya hanya bisa berempati, bersimpati pada masalah-masalah mereka. Jadi sebagai seorang leader, kita harus menjadi tempat sampah dan menerima keluhan-keluhan 같은 경우에는 dari orang-orang. 감정의 쓰레기를 다 나쁜 거를 다 받아가지고 저는 기도하러 갑니다. Kalau saya, setelah saya mendengar keluhan-keluhan, saya merasa penuh dan letih. Cara saya menghilangkan 도대체 kepenuhan saya itu kalau saya dengan berdoa. Jadi yang saya dapatkan, saya limpahkan kembali kepada Tuhan dengan berdoa. Saya keluarkan semua. 제가 그렇게 해가지고 인생을 살다 보니까 Jadi 어떤 분은 저한테 그러더라고요. 인생에서 별로 고생 안 한 것 같다고. ada orang bilang ke saya, kamu sepertinya selalu senang, selalu tertawa. Sepertinya kamu tidak punya masalah ya dalam hidup. Sepertinya hidup kamu tidak berat ya. 된 배경은 Dia tidak tahu, padahal saya memiliki banyak 어떻게 쏟아붓느냐? masalah dan juga kesusahan. Tapi saya selalu mengeluarkan masalah-masalah saya kepada Tuhan. Saya keluarkan semuanya ya. 방법을 알 수 있습니다. Kalau kalian mau tahu caranya, ya bagaimana saya bisa 배울 겁니다. menjalani hidup ini tanpa terlihat berat, ya kalian bisa dengarkan seminarnya nanti ya. 사람이 Jadi bisnis kita ini berkumpul dengan orang-orang. 사업을 하기로 결심을 해야 돼요. 그리고 이 사업이 그 Kita harus 사업의 일부분이 돼야 돼요.
bertemu dengan orang-orang itu satu persatu dan merasa dekat dengan orang itu, dan kita harus berkembang. Kita bertemu dengan orang-orang yang kepribadiannya mungkin tidak baik. Melalui Atomi dia menjadi lebih baik. Orang yang tadinya terlalu pendiam menjalankan Atomi, dia menjadi lebih ceria. Orang yang badannya tidak sehat berbisnis Atomi, ia menjadi lebih sehat. Jadi Anda boleh bayangkan bisnis kita ini itu meliputi kehidupan manusia ya. Proses untuk menjadi sukses itu adalah bisnis kita. Dan tentu dalam bisnis itu kita mendapatkan penghasilan kan? Seseorang yang tadinya seperti apa dan sekarang berubah menjadi lebih baik seperti apa. Itu adalah proses keberhasilan bisnis kita di Atomi. Hidup kita yang sulit berubah menjadi lebih baik. Orang yang tadi hidupnya menyedihkan, mereka bisa melewati masa-masa menyedihkan itu dan menjadi jauh lebih baik. Ini adalah sebuah kepercayaan diri dan rasa bangga kita dalam berbisnis ini. Jadi, dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Secara ilmiah, di otak kita itu ada banyak saraf. 남자분들은 이제 군대 가시면 총기를 분해하고 조립하죠. 처음에 잘하나요? 그 못해요. 어린애들한테 설거지 좀 해달라 그러면 애들이 막 금방 잘하나요? Anak-anak kalau kita ajarkan misal cuci piring, apakah dia langsung pintar? Tidak kan? Pertama airnya menyimpat kemana-mana. Tapi dengan berkali-kali ia belajar, ia jadi lebih lancar. Karena otak kita itu punya saraf yang mengenal kebiasaan. 뇌가 언제 제일 피로하냐? 재밌게도 뇌는요. 멍 때릴 때 제일 필요한 거 아세요? Kadang-kadang kita butuh bengong, ya. 뇌가 쉬면 좋잖아요. Pada saat kita bengong, otak kita tuh istirahat. 뇌가 쉬게 해요, 활동을 하게 해요. Tapi padahal pada saat kita bengong itu walaupun dia istirahat, dia tetap bekerja. 어떤 사람이 이 푸른 바다를 보면서 Misalnya ada orang lihat pantai, laut yang biru, bengong di situ. Orang itu bukan bengong, otak tidak melakukan apa-apa, bukan ya. Tapi otak kita tetap bekerja. Dari mata kita, dia bekerja melihat warna. Terus dari kuping, dia mendengar bunyi ombak. Jadi orang yang bengong itu, diem aja dia, tapi sebenarnya otaknya bekerja banyak, mendengar, melihat, mencium, itu mengeluarkan banyak energi. Jadi susah membuat otak kita diam. 애터미 회로는요, 이것저것 막 욕심 있게 하는 게 아니라 하나 잘하고 하나 잘하고 하나 잘하시는 거예요. Jadi di bisnis Atomi ini kita harus punya banyak kemampuan. Harus ada orang yang bisa multifunction kan. Dalam satu waktu dia bisa melakukan berbagai hal. Dia mempunyai banyak kemampuan. Itu orang yang multifunction ya. 이것저것 다 잘하는 사람이 동시에 우리 뇌가 잘할 수 있을까요? Tapi kalau seseorang itu punya kemampuan dalam satu hal, tapi dia tidak bisa 100% melakukan semuanya sekaligus. Karena kita adalah manusia. 동시에 이것저것 잘하는 사람은 어떻게 하는 거냐? 그 사람은 온 오프를 잘해요. 공부할 때는 팍 공부해요. Orang itu biasanya waktunya belajar, dia bisa belajar. Waktunya bekerja, dia bekerja. Waktunya main, dia bisa main 100%. Jadi seperti ada switch-nya ya, on-off-nya. 잘 때 확실하게 잡니다. 그 사람은 이것저것 다 잘할 수 있어요. 온오프를 잘하는 거예요. Jadi seseorang itu ada orang yang bisa seperti itu. Ada orang yang belajar sambil dengerin lagu kan, earphone. Ada anak-anak yang bilang saya masih dengerin lagu baru bisa belajar. Itu bohong. Otak kita cuma bisa satu. Kalau dia bilang dia 한국 가사를 듣지 않고 아니면 빠른 비트를 듣거나
아니면 클래식을 듣거나 이렇게 간섭을 덜하는 음악을 들어야 공부를 잘할 거예요. Kalau dia mendengarkan lagu yang pelan, 가사가 안 들려요. lagu yang instrumen klasik sambil belajar itu mungkin bisa, tapi yang tidak ada suaranya karena 하는 사람이 이것저것 다 잘하는 방법. lagunya itu, musiknya itu hanya membantu dia, tapi bukannya dia benar-benar dengerin lagu sambil belajar, bukan. Karena manusia itu tidak diciptakan seperti itu. 뇌의 가소성으로 잉그램이라는 가소성의 회로가, 애터미 회로가 만들어져요. 아침에 일어나가지고 체조 한번 하고 밥 먹고 자 우리 센터 Kita 가자. bangun pagi, makan, terus pergi ke center kan? 한잔 마시면서 Di center minum kopi sembari ngobrol-ngobrol, ya kan? 우리 그 리더가 그 Terus 앞에서, 야 이제 우리 사업 얘기할까? leader ngajak, 가슴이 쫙 무너져요. ayo kita belajar. Begitu dengar dia ajak belajar, jadi lemes. Aduh, lagi asik-asik ngobrol, belajar, ya kan? 그런 분들은요 인생 전체가 힘들 겁니다. Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, 왜냐면 우리 terus-terus 뇌는요, berpikir 모든 seperti 인터넷 itu, 하면 susah untuk sukses. Kita harus bisa 탁탁탁 on off. 만들어가는 Senang-senang, oke ngobrol-ngobrol. Tapi begitu waktunya belajar, 멍 때리면 senang-senangnya stop dulu, dimatiin dulu, 필요해서 nyalain 어쩔 줄을 몰라요. belajarnya. Jadi kita harus bisa mengatur 이게 결과가 있어요. seperti itu. 이런 뇌의 가소성을 방해하는 게 1번이 피로예요. 뇌가 분산이 되면 아주 Jadi 골치 아파요. stres itu membuat kita letih, itu ada penelitiannya ya. Dan kalau kita letih, otomatis konsentrasi menurun, ya kan? 뭔가 학습하는 것도 어려워요. Susah untuk melakukan latihan, untuk belajar berulang-ulang. Terus tidur juga jadi terganggu. 우리의 뇌의 가소성을 방해하는 1번이에요. Jadi kelelahan itu adalah 피로도 있는데 gangguan terbesar 많아요. otak kita. 멍 때리고 있는 것도 쉽지 않아요. 맨날 커피만 마시고 센터 와서 놀다가 집에 가잖아요. 아마 집에 가는 발걸음에서 즐거움 없을걸요? 센터 모여가지고 놀다가 커피 마시고 밥 먹고 막 웃고 떠들다가 잘 있어 하고 집에 가잖아요. Kalau kalian datang ke center cuma minum kopi, terus ngobrol-ngobrol, terus pulang, nggak ada hasil apa-apa, kalian pun stres kan? 이러실 거예요. Kalian pasti akan punya pikiran, aduh saya harus ketemu orang nih, aduh saya harus belajar produk nih. 항상 이렇게 즐겁게만 Pasti ada kepikiran seperti itu. Jadi 없애야 가소성이 kita tidak bisa menikmati pekerjaan kita juga kalau ada kelelahan ini. Jadi bagaimana cara menghilangkan rasa kelelahan ini? 도대체 어떻게 없애면서 Bagaimana cara menguranginya minimal agar kita bisa menjalankan bisnis ini dengan lebih menyenangkan? Apakah tidak ada? Jawabannya ada, yaitu hemohim. 해모임이요. Hemohim nih, 끝내줍니다. dia meningkatkan daya tahan kita dan menghilangkan kelelahan. 쉽게 아파요. 면역이 떨어져요. Kalau kamu letih, lelah, capek, daya tahan turun, gampang sakit, ya kan? 어마어마한 제품이에요. Ini luar biasa sekali ya. 면역 기능이 떨어져서 병에 잘 걸리는 Kalau kamu letih, lelah, daya tahan menurun, gampang sakit. 수 있는 제품이 우리 해모임. Dan dengan menghilangkan keletihan kita, hanya cukup minum hemohim saja. 하루에 2포씩 먹고 Satu hari minum 2 pouch hemohim. Itu yang paling 면역 기능도 direkomendasi dan yang terbaik. 가소성을 만들어 가면서 Karena dengan minum hemohim 2 kali, ini pasti daya tahan kita 우리가 일을 할 수 있는 거. meningkat. Kenapa? Karena rasa letihnya itu berkurang. 해모임이 Bahkan tidak ada, menghilang. 나는 피로 때문에 아예 일을 못 한다. 이 두 가지를 다 효과 있게 Jadi bagi orang-orang yang 제품이 우리 해모임. gampang letih, 나는 뭐만 tidak 씹어서 bersemangat, 나 피곤해서 못 nah, atau hemohim ini yang penting. Ini bisa mengatasi masalah. 이런 사람들에게 좋은 임상 시험이 다 이 해모임이 효과가 있다고 나와 있어요. 자, 우리는 그냥 뭐 돈 벌고 제품 팔고 이런 게 끝나는 게 아니고요. Kita tidak hanya mencari uang atau menjadi lebih sehat. 그거를 우리 함께 성장하고 Jadi mari kita bersama-sama berpegangan tangan, kita menjadi dinamik, kita lebih semangat menuju kesuksesan. Dengan ini saya tutup pembicaraan hari ini. Terima kasih.